Setelah nonton video ini, kalian akan paham kenapa kok harga barang-barang impor dari Cina itu bisa murah-murah, guys. Jadi kenapa kok barang-barang produksi Cina ini bisa murah-murah, padahal mereka ini juga manusia loh, sama kayak kita makan nasi juga. Nah, di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya yang kebetulan saya ini juga kerja di pabrik, guys. Nah, salah satu alasan kenapa kok mereka bisa murah, itu adalah hukum skala perekonomian, guys, atau economic of scale. Intinya ini adalah semakin besar produksimu, makin murah ongkos produksimu juga, makin murah harga bahan bakumu juga. Nah, sebelum saya jelasin kenapa, saya mau ambil satu contoh dulu di sini baju, guys. Kenapa kok saya ambil contoh baju? Karena buat saya ini menarik sekali, guys. Jadi ada satu pasar di Jakarta yang bisa jual baju impor dari Cina tuh harganya cuma 20.000, guys. Buat saya ini gila banget, kok mereka bisa jual harga 20.000, berarti mereka dapat dari distributor tuh pasti di bawahnya kan, karena mereka harus untung. Lalu kita tarik lagi, guys, distributor nih dapat dari pabrik, belum ongkos kirim nih, guys. Kita belum bicara ongkos kirim dari sana ke sini. Pabriknya modalnya pasti di bawah itu juga, guys. Jadi buat saya ini luar biasa sekali. Mereka ini kok bisa sampai harga baju itu sampai di pasar di Jakarta itu harganya cuma 20.000. Nah, kembali ke economic of scale. Alasan pertama, kenapa kok bisa murah? Karena gini, guys, ambil contoh baju tadi. Kita bikin baju sebulan 1000 baju sama sebulan 100.000 baju, pasti negosiasi bahan bakunya beda, guys. Nah, yang kedua, selain bahan baku, ongkos kerja juga beda. Di sini saya mau ambil contoh yang agak mungkin lebih mudah dimengerti. Anggap aja misalnya saya ini jual cilok nih, guys. Saya jual cilok dan saya cukup sukses. Cilok saya ini bisa sehari, ya anggap kata 100.000 pieces lah ya, 100.000 biji. Saya bisa jual per hari. Nanti sebulan kan sekitar 3 juta pieces. Nah, karena saya sukses, saya mulai hire orang nih. Saya hire misalnya kepala keuangan, kepala pabrik, kepala produksi lah ya. Terus kemudian kepala HRD, benar kepala marketing juga 4 orang. Anggap aja misalnya gaji 4 orang ini, anggap aja 60 juta nih. Nah, kalau gajinya 60 juta, lalu kita jual ciloknya 3 juta pieces per bulan, berarti kalau kita bagiin 60 juta dibagi 3 juta kan 20 rupiah ya, guys. Berarti di tiap satu biji cilok yang saya jual, itu ada ongkos gaji 4 orang tadi itu 20 rupiah, guys. Nah, kemudian tidak lama, ternyata penjualan cilok saya ini maju, guys. Saya tambah sukses. Yang tadinya cuma jual 100.000 cilok per hari, sekarang saya bisa jual 1 juta cilok per hari, guys. Dan itu berarti sebulan 30 juta pieces. Nah, ini yang menarik, guys. Economic of scale, ingat ya. Jualan saya mau 100.000 cilok per hari, atau mau 1 juta cilok per hari, bahkan mungkin sampai 100 juta cilok per hari nih misalnya nih. Kan tetap kepala keuangan saya satu, guys. Kan tetap kepala HRD saya satu, kepala marketing saya satu, kepala produksi saya satu. Kan bukan misalnya produksi saya 100.000, naik 10 kali lipat ke 1 juta, lalu saya punya 10 kepala pabrik, ya enggak kan? Nah, akhirnya guys, alhasil, yang tadinya ongkos untuk gaji 4 orang itu adalah 20 rupiah per piece, sekarang jadi turun jauh, guys. Jadi kita ngeliat misalnya tadi, kan 30 juta pieces ya sebulan ya, kan 1 juta per hari. Berarti 60 juta rupiah dibagi 30 juta, jatuhnya 2 rupiah, guys. Jadi dalam setiap satu biji penjualan cilok saya, biaya gaji 4 orang tadi itu jadi 2 rupiah, dari yang asalnya itu 20 rupiah, guys. Nah, pertanyaan nih, guys, selisih 18 rupiah ini kemana? Nah, pilihannya ada 2, guys. Yang pertama, selisih 18 rupiahnya saya nikmatin sendiri, jadi keuntungan perusahaan, atau saya mau turunin harga, guys. Karena saya merasa udah untung kok. Jadi saya bisa nurunin harga cilok saya, supaya apa? Ya pabrik-pabrik kecil, penjual-penjual cilok kecil tuh makin sulit bersaing sama saya. Itulah logika mudahnya ya. Analogi simpelnya, maksudnya economic of scale itu apa? Nah, di Cina ini kemungkinan seperti itu, guys. Saya kembali ke contoh baju tadi, guys. Karena di sini saya nemu ada data yang luar biasa banget. Ternyata, guys, di Cina itu di tahun 2023 mereka tuh bisa produksi baju total 19 miliar lembar, guys. Bisa bayang nggak? Banyak loh, guys. 19 miliar tuh banyak sekali. Itu 19.000 juta baju, guys, dalam 1 tahun. Kalau nggak datanya ini, saya nggak heran, guys, kenapa kok mereka tuh mungkin jualnya bisa murah banget. Karena mereka udah gede sekali, kapasitasnya dunia, guys. Bukan cuma produksi untuk Cina aja. Kita heran kenapa kok produsen lokal kita mungkin kesulitan untuk bersaing ya, guys ya. Bahkan ada datanya juga, Indonesia itu di salah satu tahun yang lalu bisa ngambil import
baju dari Cina ini sampai puluhan ribu ton guys, bayangin puluhan ribu ton. Jadi di situ ya guys ya, itu adalah salah satu alasan kenapa kok harga barang di Cina ini bisa murah-murah. Gimana, kalian setuju nggak dengan video saya? Please leave your comment and see you in the next video. Bye-bye.